rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan happy 3rd anniversary for MIC Church. Congratulations for all of us. Thank you for your support and prayers selama ini. Kita mau bahas ayat yang melatar belakangi Max in Christ atau kemaksimalan dalam Kristus. Sebelum itu kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu diubahkan menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Tuhan Yesus, tolong ajar kami, bentuk kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus, supaya buah kami menjadi manis dinikmati oleh begitu banyak orang. Kami siap menerima firman Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Ya, satu kemaksimalan di dalam Kristus yaitu satu kedewasaan penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13-15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupanya pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kedewasaan penuh di dalam Kristus, sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyimpang. Hati-hati dengan pengajaran yang hanya menekankan carilah Tuhan untuk kesembuhannya, carilah Tuhan untuk berkatnya saja. Terus kalau kita udah sembuh, kita sudah diberkati, jadi kita tidak butuh Tuhan lagi. Ketika kita sudah sembuh, so what? Apakah saudara mau memberikan 100% hidup saudara untuk Tuhan? Dengan tujuan pengajaran yang salah, ini akan sangat berbahaya. Ketika kita diajarkan carilah Tuhan, maka akan dapat kesembuhan. Carilah Tuhan, maka saudara akan dapat berkat. Kita melihat dalam kondisi 2 tahun belakangan ini, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan ketika doanya seakan tidak dijawab, ketika keinginannya tidak kesampaian. Karena ketika orang ini cari Tuhan, dia belum dapatkan kesembuhan, padahal keselamatan yang kekal sudah dianugerahkan, tetapi tidak dihargai karena perspektif hidupnya salah. Ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena ketika mereka mencari Tuhan, mereka belum mendapati berkat atau sukses duniawi di sana. Padahal kita tahu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau alasan kita mencari Tuhan sudah salah, niatan kita atau tujuan kita mencari Tuhan sudah salah, maka arahnya sudah salah. Ujungnya ya tidak akan sampai di tujuan yang benar. Poin pertama, carilah Tuhan karena Dia Tuhan. Carilah Tuhan karena apa adanya, bukan karena ada apanya. Carilah Tuhan bukan karena kita ada banyak maunya, tetapi carilah Tuhan karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan karena kita mau sembah Tuhan. Carilah Tuhan karena kita mau dapati Tuhannya. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita dapati Tuhan, kita temui rajanya, sehingga rajanya mungkin menganugerahkan fasilitas kerajaan Allah bisa diakses sama kita. Tapi jangan sampai kita mau akses fasilitas kerajaannya saja, tapi kita nggak mau kenal rajanya. Mari lebih dewasa penuh, Max in Christ. God wants us to become so mature and stable that we act right even when none of our circumstances are good. Tuhan akan bangga melihat kita menjadi pribadi yang dewasa dan stabil, sehingga kita bisa tetap berlaku benar walaupun keadaan kita dalam kondisi tidak baik. Kita mau sembah Tuhan karena Dia Tuhan, bukan karena hanya berharap pertolongannya, bukan karena ngarep berkatnya, tapi karena kita ciptaannya. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dalam bahasa aslinya yaitu artinya precise and correct knowledge.
Visi MIC to build people into maximum state in Christ. Membangun pribadi-pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Poin kedua, di Maxim Christ Church kita belajar precise and correct knowledge of the Son of God. Kita belajar firman Tuhan secara utuh, di mana kita mendekati ayat firman Tuhan apa adanya. Kita tidak dekati firman Tuhan dengan pendapat pribadi kita terlebih dahulu. Kita tidak dekati firman Tuhan dengan perspektif kita yang subjektif, sehingga kita hanya mengambil sebagian dari firman Tuhan yang cocok atau nyaman dengan telinga kita. Misalnya kita sudah punya gambaran dugaan di kepala kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang A, B, C, D, sehingga apapun kenyataannya malah kita arahkan menjadi bentuk yang bisa diterima nyaman oleh hati kita. Jangan hanya mengambil sebagian dari ayat firman Tuhan yang cocok dengan kita. Oh, Tuhan itu Allah yang penuh kasih saja. Jangan melihat hanya sepotong saja, tetapi baca firman Tuhan secara utuh. Jangan mengizinkan diri kita menghapuskan pesan-pesan yang tidak enak didengar dan hanya berfokus pada pesan yang enak pesan yang enak didengar saja. Selayaknya sibuk mendapatkan hak tetapi tidak mau mengerjakan kewajiban. Mau alami janji Tuhan tetapi tidak mau tahu mengenai janji Tuhan yang bersyarat. Minta Tuhan sertai hidup kita tapi kita nggak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Hidup maksimal di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Seringkali kita mau coba banggakan pencapaian kita. Tetapi apapun itu, kalau itu bukan ke arah Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang bersifat kekekalan. Dan kalau segala sesuatu itu tidak bersifat kekekalan, maka itu sia-sia. Apapun yang saudara kejar, saudara meluangkan begitu banyak waktu, begitu banyak uang, dan begitu banyak fokus perhatian ke hal-hal yang bukan Tuhan, maka itu semua bisa hilang begitu saja, sia-sia. Maka fondasi yang benar itu penting. Tertanam dalam gereja yang serius, back to the Bible. Mau belajar firman Tuhan secara utuh, bukan dengan maksud memotivasi diri saja atau perkembangan diri saja, tetapi dengan maksud mengalami pengenalan akan Allah. Dengan maksud membangun hubungan dengan Kristus itu sendiri. Dengan maksud pengucapan syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga mau mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan. Poin ketiga, fondasi dan blueprint itu penting. Kalau dari awal blueprintnya sudah beda dengan rancangannya Tuhan, maka hasil akhirnya akan beda bentuknya. Kita tidak mau membangun di atas pengajaran yang manja, di mana cari Tuhan untuk berkatnya saja, cari Tuhan untuk kesembuhannya saja. Kita tidak mau membangun satu hubungan yang transaksional, di mana cari Tuhan karena ada maunya. Mari carilah Tuhan karena Dialah Tuhan. Padahal di firman Tuhan, rasul-rasul bahkan dalam memenuhi panggilan Kristus, perjalanan mereka tidak mudah. Tetapi kita lihat penyertaan Tuhan nyata. Kita lihat Tuhan membentuk sikap hati dan karakter bangsa Israel dalam perjalanan yang seharusnya bisa 11 hari tetapi menjadi 40 tahun. Karena mereka mengeluh atas keadaan mereka. Mereka gagal mengucap syukur atas kenyataan berkat yang ada. Kita harus memahami ada momen ketika anak-anak Tuhan mengalami masa proses di mana karakter sedang dibentuk, di mana pengharapan hanya kepada Tuhan sedang dibentuk. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Blueprint itu penting. Satu rancangan mau kemana, mau dibuat seperti apa atau visi. Kalau blueprintnya udah beda, maka gedung yang akan dibangun bentuknya akan beda. Dan akan tidak sesuai harapan. Bahkan menjadi lebih parah ketika tidak sesuai dengan harapannya Tuhan. Yaitu ketika kita tidak bertumbuh dalam segala hal, tetapi ke arah Dia. Fondasi dan blueprint itu sangat penting. Alasan kita mencari Tuhan itu penting. Bukan kita mau cari berkatnya saja. Bukan kita mau dapat fasilitasnya saja. Bukan karena kita mau cari kesembuhannya saja.
tetapi kita mau dapati Tuhannya. Kita mau kenal Tuhan sebagai satu pribadi, bukan seperti banyak orang yang memperlakukan Tuhan seperti satpam. Tuhan tolong jagai rumah saya. Jangan kita perlakukan Tuhan seperti asisten rumah tangga. Tuhan tolong bantu. Jangan kita perlakukan Tuhan secara tidak pantas. Kita sibuk suruh-suruh Dia, padahal kita ciptaan dan Dia pencipta. Dia menciptakan kita dengan maksud, tetapi kita nggak mau tahu maksudnya Dia itu apa. Kita tidak akan pernah bisa maksimal dalam Kristus ketika kita punya banyak kemauan dan keinginan. Harusnya Tuhanlah alasan kita hidup. Less of me, more of Jesus. Biar kita semakin kecil, tetapi Tuhan yang semakin besar. Gelasmu harus kosong dan berdoa minta Tuhan isi penuh. Kepenuhan di dalam Kristus. Ketika kita banyak maunya, banyak keinginannya, tapi kita nggak mau tahu apa maunya Tuhan, maka segala sesuatu yang sedang kita kerjakan pada saat ini semuanya menjadi sia-sia. Justru ketika kita sibuk memenuhi tujuan Kristus dalam hidup kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita raih kalau kita sudah mengalami pencapaian terbesar. Alasan saudara diciptakan sudah dicentang, sudah cek. Sebelum kita tutup ibadah, saya undang Pastor Yuli untuk memimpin di dalam doa. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kami sudah memasuki tahun ketiga Tuhan, gereja Max in Christ Church. Tuhan, biar Kau sertai kami lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa akan semakin banyak orang-orang yang dipulihkan hubungannya, keuangannya, akan dipulihkan sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan semakin banyak generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan. Bahkan sebanyak orang yang akan mau menjalankan panggilan menuju purpose-nya Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan, akan ada suatu gerakan Tuhan, suatu awakening Tuhan, ada suatu revival terjadi Tuhan melalui kota kami Tuhan, Jakarta dan meluas sampai ke seluruh Indonesia. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, pada saat ada orang-orang Tuhan yang saat ini mungkin mereka merasa kering, mereka merasa sendirian Tuhan, tapi Tuhan katakan Kau nggak sendirian, sebab Aku besertamu, sebab Akulah Tuhan yang di gunung dan di lembah. Dan pada saat di dalam posisi apapun saudara saat ini, Tuhan besertamu dan Tuhan akan berperan bersama saudara untuk menyelesaikan apa yang menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan saudara. Hamba-Mu berdoa Tuhan, akan ada suatu gerakan Tuhan yang terjadi Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan ini, MIC Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap para pejuang-pejuang-Mu Tuhan yang masih berjuang sampai saat ini Tuhan. Akan biar berdoa, biar semakin banyak Tuhan. Ada pendoa-pendoa yang berdoa bagi keluarganya masing-masing Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, akan semakin banyak keluarga-keluarga yang kuat, semakin banyak fondasi yang kuat dibangun Tuhan di dalam keluarga-keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan yang mampukan Roh-Mu bekerja Tuhan, biar ada unity, ada kesatuan Tuhan di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. In Jesus name we pray, amen. Happy birthday MIC Church. Tuhan Yesus memberkati.